rakyat Indonesia, percayalah bahwa keputusan dari Majelis Hakim pada hari ini untuk menerima eksepsi kami tidak menyurutkan langkah saya, tidak menyurutkan langkah kami untuk terus memperjuangkan kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orasi kritis. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Ngomong-ngomong, sudah ngopi belum? Kalau belum, saya sarankan bikin kopi dulu, karena pembahasan kali ini lumayan bikin otak bekerja. Tapi tenang, kopinya tidak harus yang mahal. Yang penting logikanya jangan murahan. Hari ini kita akan membedah beberapa pernyataan yang sedang ramai diperbincangkan publik. Seperti biasa di channel Orasi Kritis, kita tidak membahas orangnya, kita membedah pernyataannya. Kita tidak berspekulasi, kita membaca apa yang diucapkan lalu mengujinya dengan logika. Kalau kopinya sudah siap, mari kita mulai. Saya sudah sampaikan juga pada hari yang lalu di media sosial bahwa apabila eksepsi ini ditolak, ya, kami akan terus berjuang. Apabila eksepsi ini diterima, kami pun akan terus berjuang. Karena penegakan keadilan dan kebenaran harus terus kita perjuangkan. Menarik, kalimat ini sebenarnya bukan sedang berbicara soal menang atau kalah, saudara-saudara. Justru yang ingin ditekankan adalah satu hal, perjuangan tidak berhenti karena hasil sidang. Kalau kita cermati baik-baik, ada logika yang ingin dibangun. Jika eksepsi ditolak, tetap berjuang. Kalau diterima, juga tetap berjuang. Artinya, hasil persidangan tidak dijadikan titik akhir, tetapi justru dijadikan bagian dari narasi perjuangan itu sendiri. Disinilah kita perlu membedakan antara putusan hukum dengan narasi perjuangan. Putusan hukum adalah produk dari proses peradilan, sementara perjuangan adalah pilihan sikap yang dikemukakan oleh pembicara. Keduanya tidak selalu berjalan di jalur yang sama. Yang juga menarik adalah penggunaan kata keadilan dan kebenaran. Dua kata ini memiliki daya tarik yang sangat kuat. Siapa yang tidak ingin berada di pihak keadilan, ya? Siapa yang berani mengatakan dirinya menolak kebenaran? Karena itulah ketika dua kata ini digunakan berulang, publik cenderung lebih mudah terhubung secara emosional. Tetapi saudara-saudara, sebagai masyarakat yang kritis, kita juga perlu membedakan antara klaim memperjuangkan kebenaran dengan proses membuktikan kebenaran. Keduanya bukan hal yang sama. Perjuangan adalah sikap, sedangkan pembuktian adalah proses yang memiliki mekanisme dan standar tersendiri. Kalau saya boleh sedikit bercanda, di Indonesia ini yang mengaku sedang berjuang memang banyak. Mulai dari pejuang skripsi, pejuang diskon tanggal cantik, sampai pejuang kursi kekuasaan. Bedanya, perjuangan yang paling sulit biasanya bukan melawan orang lain, tetapi melawan fakta yang harus diuji secara terbuka. Seluruh rakyat Indonesia, percayalah bahwa keputusan dari Majelis Hakim pada hari ini untuk menerima eksepsi kami tidak menyurutkan langkah saya, tidak menyurutkan langkah kami untuk terus memperjuangkan kebenaran, terutama terkait dengan persoalan yang selama ini sudah menjadi beban bagi seluruh bangsa Indonesia terkait dengan otentitas dari ijazah yang selama ini menjadi polemik. Nah, disinilah menurut saya letak perubahan arah pembicaraan. Awalnya kita sedang mendengar pernyataan mengenai diterimanya eksepsi. Tetapi sebelum publik terlalu lama membahas putusan itu, pembicaraan langsung diarahkan kembali kepada isu yang sejak awal menjadi polemik, yaitu persoalan otentisitas ijazah Bung Jack. Perhatikan kalimat pembukanya, seluruh rakyat Indonesia percayalah. Luar biasa. Kalimat ini bukan sekedar menyampaikan informasi. Kalimat ini mengajak publik untuk ikut masuk ke dalam narasi yang sedang dibangun. Seolah-olah isu ini bukan lagi menjadi urusan para pihak di ruang sidang, tetapi sudah menjadi persoalan yang menyangkut seluruh rakyat Indonesia. Lalu muncul frasa yang menurut saya juga menarik, yaitu yang selama ini sudah menjadi beban, ya, bagi seluruh bangsa Indonesia. Disinilah ruang diskusinya terbuka. Apakah persoalan ini memang dirasakan sebagai beban oleh seluruh rakyat Indonesia? Ataukah itu merupakan cara pembicara untuk menunjukkan betapa pentingnya isu yang sedang diperjuangkan? Pertanyaan seperti ini penting diajukan, bukan untuk membantah ataupun membenarkan, tetapi agar kita terbiasa membedakan antara pernyataan, klaim, dan fakta yang nantinya harus dibuktikan. Karena masyarakat yang kritis tidak hanya bertanya apa yang dikatakan, tetapi juga bertanya apakah kesimpulan itu memang sudah dapat ditarik dari pernyataan tersebut. Dan menurut saya,
justru disitulah diskusi yang sehat dimulai. Kalau semua orang langsung percaya tanpa bertanya, itu bukan diskusi. Itu namanya grup WhatsApp keluarga saat musim politik. Kami sudah riset 709 dokumen ini, ya, dan dengan senang hati, apabila memang sidang ini akan berlanjut, artinya eksepsi kami ditolak, kami akan siap, ya, kami akan siap untuk menyampaikan hasil investigasi kami selama setahun ini terkait dengan 709 dokumen. Sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya mulai menarik perhatian publik. Angka 709 dokumen, alangkah banyaknya ya. Kalau mendengar angka seperti ini, kesannya pertama yang muncul tentu adalah, wah ini pasti riset yang besar ya. Dan memang penyebutan angka yang sangat spesifik biasanya membuat sebuah pernyataan terdengar lebih meyakinkan. Tetapi sebagai orang yang berpikir kritis, kita tidak berhenti hanya pada kesan pertama. Perhatikan baik-baik isi pernyataannya. Yang disampaikan di sini adalah bahwa telah dilakukan riset terhadap 709 dokumen selama kurang lebih 1 tahun dan hasil investigasinya siap disampaikan apabila sidang berlanjut. Artinya pada tahap ini kita baru mendengar adanya klaim mengenai keberadaan hasil investigasi. Sementara isi dari 709 dokumen itu sendiri belum dijelaskan dalam pernyataan ini. Disinilah pentingnya membedakan antara jumlah bukti dan kekuatan bukti. Karena dalam logika banyaknya dokumen belum otomatis menentukan kuat atau lemahnya sebuah kesimpulan. Yang menentukan justru bagaimana setiap dokumen itu diverifikasi, bagaimana keterkaitannya dan bagaimana nanti diuji dalam mekanisme pembuktian. Kalau saya membawa satu koper berisi 1000 lembar kertas, orang mungkin akan kagum melihat jumlahnya. Tetapi pertanyaan berikutnya tetap sama, isinya apa? Nah, justru pertanyaan seperti itulah yang biasanya menjadi inti dalam proses pembuktian. Jadi menurut saya angka 709 dokumen memang berhasil membangun rasa penasaran publik. Dan mungkin memang itulah tujuan utamanya, membuat orang bertanya-tanya sebenarnya apa isi dari ratusan dokumen tersebut. Bahwa sarjana kehutanan Universitas Gadjah Mada yang lulus tahun 1985, ya, tidak usah harus melihat apapun artefak yang ada pada ijazah, cukup melihat satu saja artefak yang tidak bisa dibantah, yaitu bahwa ijazah sarjana kehutanan UGM tahun 1985 itu 1985 itu materialnya warnanya merah, ya, materialnya warna merah dengan nilai Rp500 dan bukan hijau, ya, nilainya 100. Inilah menurut saya bagian yang paling menggigit dari seluruh pernyataan. Mengapa? Karena di sini muncul sebuah kesimpulan yang sangat tegas bahwa kalimat pembukanya berbunyi tidak usah harus melihat apapun artefak yang ada pada ijazah, cukup melihat satu saja artefak. Kalimat seperti ini tentu mengundang perhatian, sebab yang disampaikan bukan lagi kemungkinan, melainkan sebuah keyakinan bahwa satu unsur saja sudah cukup dijadikan dasar penilaian. Kemudian unsur yang dimaksud dijelaskan secara spesifik, yaitu mengenai materai, saudara-saudara. Nah, disinilah menurut saya masyarakat perlu berpikir kritis. Bukan soal setuju atau tidak setuju terhadap pernyataan tersebut, tetapi bertanya secara logis. Apakah autentikasi sebuah dokumen memang dapat disimpulkan hanya dari satu karakteristik? Ataukah untuk menyatakan sebuah dokumen autentik atau tidak autentik diperlukan pemeriksaan yang lebih menyeluruh terhadap berbagai unsur yang ada? Pertanyaan seperti ini justru penting agar diskusi tidak berhenti pada kesan pertama. Karena dalam praktik pembuktian, seringkali satu indikator memang bisa menjadi petunjuk. Tetapi apakah satu indikator itu sudah cukup untuk menjadi kesimpulan akhir? Nah, disitulah biasanya proses pembuktian dilakukan secara komprehensif. Saya jadi teringat pepatah lama. Kalau mau menilai sebuah buku, jangan hanya melihat sampulnya. Kalau mau menilai ijazah, jangan buru-buru menyimpulkan hanya dari satu bagiannya sebelum seluruh unsur diperiksa secara utuh. Karena berpikir kritis itu bukan soal cepat mengambil kesimpulan. Justru sebaliknya, berpikir kritis adalah kesediaan untuk menunggu sampai seluruh fakta benar-benar diuji. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau kita rangkum dari 4 pernyataan yang baru saja kita bedah, ada satu benang merah yang sangat jelas. Pertama, narasi perjuangan ditegaskan tidak bergantung pada hasil sidang. Kedua, setelah berbicara mengenai eksepsi, perhatian publik langsung diarahkan kembali kepada isu otentisitas ijazah. Ketiga, muncul klaim mengenai investigasi terhadap 700 dokumen yang tentu mengundang rasa ingin tahu publik. Dan keempat, muncul keyakinan bahwa satu artefak yang berupa materai pada ijazah dapat menjadi dasar penilaian yang sangat menentukan. Nah, sebagai masyarakat yang kritis, tugas kita bukan buru-buru memberikan vonis,
Tugas kita adalah membedakan mana yang merupakan pernyataan, mana yang merupakan klaim, dan mana yang nantinya harus dibuktikan melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena semakin besar sebuah klaim, semakin besar pula kebutuhan publik untuk melihat bagaimana klaim itu dibuktikan. Dan justru disitulah letak pentingnya berpikir kritis, bukan mencari siapa yang harus kita bela, tetapi memastikan bahwa setiap kesimpulan lahir dari proses berpikir yang jernih, bukan sekedar karena sebuah narasi terdengar meyakinkan. Kalau menurut Anda, dari 4 pernyataan yang kita bahas hari ini, mana yang paling menarik untuk didiskusikan lebih lanjut? Silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Saya pamit, tetap kritis, tetap waras, sampai jumpa di orasi berikutnya.